Antakunal mar'atu bikron. Wanita itu masih gadis. Nabi SAW menikahi gadis cuma satu. Sisanya janda. Nabi SAW menyebutkan hal ini berdasarkan wahyu tentunya. Dan beliau merasakan hidup dengan janda. Bagaimana hidup dengan janda, bagaimana hidup dengan gadis. Siapa yang nikahi janda? Coba angkat tangan, Anda mau tahu. Jangan. Nah, mana yang nikahi janda? Nah, kita mau tahu pengalaman. Kan ini kita teori, jemaah. Tapi dia kan udah merasakan, Anda sudah rasakan. Ternyata betul, Ustaz, gitu loh. Ini dianjurkan. Secara sepakat 4 mazhab itu. Menganjurkan menikahi gadis. Kenapa? Ya, sebagian ulama fikih mengecualikan, kecuali karena kondisi ya. Orang itu ada kondisi, mungkin nikah gadis nggak maslahat buat dia. Tapi kalau maslahatnya nikahi gadis ya, hukum asal nikahin gadis. Apa dalilnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan, kuntu ma'an Nabi SAW fi Gaza. Suatu hari aku bersama Nabi SAW pada satu peperangan. Fa'abta'a bi jamali wa'aya. Onta yang aku kendarai itu lamban sekali. Ketinggalan Jabirin sama pasukan itu. Ini waktu pulang ke Madinah. Dan gak kuat jalan. Sampai kepingin turun. Biasanya orang itu kalau sudah ontanya gak kuat ditinggal jemaah. Lebih cepat jalan kaki daripada naik onta. Iya, kadang-kadang terjadi seperti itu. Kayak antum lah, kalau motor antum mogok, lebih cepat jalan kaki apa naik motor antum? Sebagian orang kan ada yang naik motor sambil digayuh kakinya jemaah. Supaya dia jalan kan. Kan lebih lambat, lebih baik kan ditaruh, jalan sudah. Ini sampai ontanya Jabir mau ditinggal sama Jabir. Udah gak mampu jalan. Fa'ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah nih, bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Dilihat Jabir ini ketinggalan ya, bukan ditinggal sama Nabi SAW. Didatengin sama Rasul SAW. Lalu Nabi mengatakan, Jabir. Fakultu na'am ya Rasulullah. Orang biasanya kalau sudah bingung jamaah ya, dengan ontanya yang lambat, sudah nggak fokus dia. Ketika dengar suara Nabi SAW memanggil namanya Jabir, fakultu na'am, ma sya'nuk, ada apa sama kau? Qultu abta alayya jamali wa'aya. Aduh, lamban banget nih ontaku, sudah nggak kuat jalan kayaknya ontaku ini. Fatakhallaftu, maka aku ketinggalan ya Rasulullah. Jadi bukan maksudnya dia tidak bergabung dengan pasukan, enggak. Enggak bermaksud menyendiri, enggak. Tapi masalahnya ada di ontanya. Fanazala yahjunuhu bimihjani. Nabi turun jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama naik onta ini. Bagaimana kasih sayang Nabi SAW? Beliau pemimpin. Beliau Rasulullah SAW. Turun. Beliau pegang tongkatnya. Tongkatnya Nabi itu agak nekuk atasnya. Disebut mihjan ya. Ada tongkat yang lurus, ada tongkat yang nekuk ya. Beliau apa ya? Bukan ditusuk ya. Entah ini kayak dipukul lah dengan tongkatnya Nabi SAW. Thumma qala irkab. Jabir udah turun ini jemaah. Jadi udah nggak kuat jalan ontanya benar-benar. Setelah disentuh pakai tongkatnya Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada Jabir alaihi salatu wasallam, irkab. Farakibtu. Aku naik jamaah, kenceng jalannya. Sampai mau nabrak Nabi SAW. Aku tahan kata Jabir. Sudah akhirnya naik barengan nih. Bisa berbarengan sama Nabi SAW Jabir ini. Nabi bertanya kepada Jabir. Ya, jadi dalam perjalanan itu kadang-kala kita perlu ngobrol jamaah. Tazawwajta? Engkau sudah nikah? Jadi pertanyaan itu nggak aib jamaah. Kadang-kadang orang kan antum tanya kapan nikah,
Nggak perlulah, kata dia. Udah tahu anak belum nikah. Wah, kadang-kadang seperti itu. Jomblo ini paling sakit hati kalau ditanya, udah nikah? Ini Nabi tanya sama Jabir sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta? Qultu na'am. Sudah aku nikah ya Rasulullah. Qala bikran am thayyiban. Ini menunjukkan pernikahan di masa lalu jamaah. Enggak seruat nikah di masa sekarang. Buktinya Nabi SAW nggak tahu Jabir nikah. Kalau sekarang kan, harus ngundang 100 orang, 1000 orang, ya, harus sewa gedung. Itu yang terjadi. Di masa itu enggak. Apa buktinya? Jabir nikah, Nabi nggak tahu SAW. Abdurrahman bin Auf nikah, Nabi nggak tahu SAW. Biasa aja gitu. Yang banyak ngabisin fulus ini pesta pernikahan. Jabir nikah tanpa memberitahu Nabi SAW. Bal thayyiban ya Rasulullah. Engkau nikah bikir, gadis apa janda? Janda ya Rasulullah. Janda itu ada janda kembang, ada roles. Tahu roles ya mah? Rondo teles katanya. Jadi kan orang ini banyak menamakan jamaah biasanya untuk menunjukkan spesial. Ini janda tapi spesial gitu jamaah. Ada janda kembang atau apalah macam-macam istilah orang-orang itu. Janda. Maka Nabi SAW tanya, afala jariyatan? Kenapa engkau nggak nikah sama gadis? Nabi kan merasakan nikah sama janda, nikah sama gadis. Afala jariyatan? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Dia bermain sama engkau, engkau bermain sama dia. Ini kalau gadis kayak gitu jemaah. Beda sama janda. Kenapa Jabir menikahi janda? Dia menyebutkan sebabnya. Ingin dia menikah sama gadis. Innali akhawatin. Aku punya saudari-saudari perempuan ya Rasulullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat 9 saudarinya Jabir. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Bapaknya Jabir meninggal ketika perang Uhud. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah itu. Meninggalkan 9 adiknya Jabir. Perempuan semua. Ini seorang kakak bagaimana tanggung jawabnya. Fa'ahbabtu an atazawwaja imra'atan. Dia sebutkan tujuan dia menikah. Aku berharap menikah dengan wanita. Tajma'uhunna wa tumashituhunna wa taqumu alaihinna. Yang bisa bantuin aku ngurusin mereka ya Rasulullah. Ngajarin mereka, nyisirin rambut mereka. Pokoknya ngurusin mereka lah. Itu harapannya Jabir. Makanya ketika antum punya anak, seorang duda punya anak, kadang-kala kalau menikah sama gadis repot. Karena dia belum bisa ngurusin anak, belum punya pengalaman. Kadang-kala seperti itu. Jabir memilih dia maslahat saudari-saudarinya daripada maslahat dia. Ini seorang kakak yang bijak. Seorang bapak yang bijak juga seperti itu. Nabi mengguraui Jabir. Nabi bergurau jamaah subhanallah SAW. Dia mengatakan, amma innaka qadim. Oh, engkau baru nikah nih. Engkau bentar lagi akan sampai Madinah nih. Kata dia. Fa idza qadimta fal kaisal kaisa. Kalau engkau sampai Madinah, yang pinter ya. Yang pinter engkau. Pinter apa? Yang sudah nikah tahu jamaah. Orang kalau datang dari safar, apa yang hendak dia lakukan? Ya dia menyalurkan syahwat. Maka Nabi SAW nyuruh itu. Ketika Jabir sampai rumahnya, di riwayat lain, Jabir mengatakan kepada istrinya. Radhiyallahu ta'ala. Tadi Nabi pesan sama anak. Katanya, al-kaisa kata dia. Kata istrinya, sam'an wa ta'at. Janda ini udah ngerti. Beda sama gadis. Apa maksudnya gitu kan? Nggak paham. Kalau janda udah paham. Kita dengerin azan dulu. Nah, belum. Taib. Ahibati fillah. Disebutkan kenapa janda? Kenapa gadis ya?
Li'annal bikra lam tujarribir rijal. Gadis itu belum menyoba laki-laki. Tak tahu dia. Fala taqisu ahwalahu bi ahwali ghairihi. Maka dia tidak akan membandingkan suaminya dengan suaminya yang dulu. Nggak ada, karena dia belum pernah punya suami. Makanya sebagian mengatakan kalau nikah sama janda jangan nikah sama janda mati. Kenapa? Karena boleh jadi suaminya itu baik banget. Cuma mati duluan aja. Maka kalau dia lagi bermasalah sama antum, dia akan ingat sama suami yang dahulu. Tapi kalau janda karena masalah suaminya KDRT, aman antum. Kalau antum tidak KDRT. Tapi kalau antum sama aja boleh jadi, aduh ternyata anak keluar dari mulut buaya ke mulut macan. Sama-sama. Iya, para ulama menyebutkan ada 3 faedah menikahi gadis. Yang pertama, gadis itu akan cinta sama suaminya. Akan sayang sama suaminya. Karena apa? Biasanya orang itu akan lebih akan punya cinta pertama. Itu biasanya lebih lama, jemaah. Tapi kita dengarkan azan dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, kembali kepada maslahat atau faedah dari menikahi gadis. Tadi berkaitan dengan cinta pertama yang biasa nggak terlupakan. Masih ingat dengan kisah Ummu Zara? Ummu Zara yang Aisyah bercerita tentang 11 wanita ya, radhiyallahu taala anha, kemudian menyebutkan tentang Ummu Zara. Ummu Zara ini gadis waktu menikah sama suaminya. Suaminya baik banget ya, Ma. Akhirnya suaminya Ummu Zara ini menceraikan Ummu Zara. Karena dia dapat perempuan yang janda. Punya anak 2. Diceraikan Ummu Zara. Ummu Zara menikah dengan laki-laki yang baik juga, jemaah. Baik sekali. Suami yang kedua ini juga baik. Tapi apa kata Ummu Zara? Baiknya suami kedua ini ngasih harta, ngasih fulus. Sampai mengatakan kepada Ummu Zara, engkau mau bagikan kepada keluargamu, fadhol, kata suami yang kedua ini. Tapi kata Ummu Zara, wallahi kata dia, la aniyatu Abi Zara. Atau semua kebaikan suaminya itu tidak sebanding dengan tekonya atau wadahnya Abu Zara. Kenapa? Karena dia tetap cinta sama suaminya, jemaah. Makanya terkadang dia bercerai, menikah sama engkau, tapi hatinya tetap sama suaminya yang pertama. Itu faedahnya menikahi gadis. Jadi nggak punya pengalaman, nggak cinta tetap cinta yang pertama. Yang kedua, suami itu akan sangat cinta biasanya kalau istrinya gadis. Karena bukan bekas orang. Iya. Soalnya kan dikenal suami, ya Allah ini janda ya. Engkau dulu suaminya, istrinya fulan itu ya. Kan. Apalagi kau kelihatan sama suaminya yang dulu. Waduh. Tundukkan pandangan. Kan seperti itu. Artinya suami ini kalau menikah sama janda, yang suami janda ini ada di kota itu juga. Itu karena kala sering menimbulkan perasaan gak enak itu, jamaah. Ya mau gak maulah, namanya punya cerita dulu kan, jamaah. Jalan sama suami yang baru, tahu-tahu kajian bareng di Masjid Abdillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia perasaan sama istrinya ini karena punya cerita, jamaah. Itu kalau menikah sama janda. Jadi kalau sama gadis akan lebih sempurna karena memang dia belum disentuh sama siapapun, jemaah ya. Kemudian yang ketiga, perempuan ini tidak akan rindu sama suami yang pertama karena memang dia nggak punya suami. Itu kalau menikahi gadis. Ada beberapa pembahasan, jemaah, para ulama kalau mau cari pasangan, cari yang yatim gitu. Supaya nggak ada intervensi dari mertua. Seperti itu, tapi enggak seperti itu sebenarnya. Karena kalau kita sudah milih yang agamanya bagus,
mau dapat mertua kayak mertua seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mertua seperti Umar bin Khattab ya. Malah itu akan mendukung dalam mendidik anak-anak mereka. Baik. Ada satu permasalahan bagaimana apabila gadis ini keperawanan dia robek karena kecelakaan. Maksudnya kecelakaan dia naik sepeda, dia terjatuh, dia kadangkala seorang fighter ya. Mungkin karateka atau apa. Kadangkala terjadi jemaah robek. Apakah dia harus ngasih tahu calon suami kalau keperawanan dia robek? Yang difatwakan oleh Lajnah Daimah la yajib. Enggak wajib. Tapi nanti kalau sudah menikah, udah jadi suami istri, tinggal sampaikan. Akan tetapi jamaah, walaupun ini enggak wajib. Karena ini berkaitan dengan aib ya. Dikhawatirkan. Kalau dia tahu setelah menikah, dia merasa ditipu. Itu yang dikhawatirkan. Maka kalau walaupun tidak wajib, mungkin lebih baik engkau nyampaikan bahwasanya fulana ini ya juga mungkin ada bukti dari dokter atau apa, kalau memang dia ini dulu pernah mengalami seperti itu. Ini masalah pertama. Masalah kedua yang dibahas di sini, bolehkah melakukan operasi mengembalikan keperawanan? Boleh. Apabila hilangnya keperawanan itu karena kecelakaan atau karena diperkosa, dipaksa, boleh. Ini kembali kepada dianya ya. Wala yajuzu syar'an, tapi nggak boleh secara syariat kalau dia melakukan operasi keperawanan itu karena berzina, nggak boleh. Ada sekarang jemaah di beberapa daerah itu ada yang keperawanan itu sangat dihargai. Sehingga ini wanita-wanita nakal ini ketika dia mau nikah, dia akhirnya melakukan operasi. Supaya tahu bahwa dia masih gadis seperti itu. Maka itu tidak boleh. Ingat yang diperbolehkan, ini buat para orang tua juga ya. Kadangkala dia punya anak terjatuh atau apa. Ada jemaah yang sejak kecil. Anak pernah baca ada anak kecil umur 5-6 tahun naik sepeda jatuh. Akhirnya keperawanannya rusak. Maka boleh daripada harus ngasih penjelasan kepada calon suami. Soalnya suami itu hanya berpikir keluar darah berarti gadis. Seperti itu. Maka daripada memberikan penjelasan yang boleh jadi nanti membuat rumah tangga jadi berantakan. Karena bisa jadi suami, benarkah dia keperawanannya hilang karena kecelakaan atau dia mungkin berzina ini dan itu. Maka tadi mengoperasi mengembalikan keperawanan itu diperbolehkan. Dijahit lagi sehingga dia seperti perawan. Barakallahu fiik. Ebong musik nih bos. Ebong musik.
Kobong Musik.